Asam sulfat singkatannya apa? Samsul. Nah, ini kita tidak mau diracuni oleh Samsul. Bapak Ibu sekalian, tidak gampang menjadi pahlawan di setiap era. Ya, hari ini saya ingin mengatakan sebagai seorang yang bergerak di bidang hukum, mereka berdua adalah pahlawan. Ya, terserah Anda ingin mengatakan tidak, tapi kami mengatakan itu pahlawan. Tepuk tangan, ya. Kita sudah memfasilitasi untuk bertemu dengan pimpinan, tapi arah pimpinan ada ya Pak. Empat ya udah. Masuk Borneo. Jadi andai kata saya nggak dapat bukti dari sini, nggak masalah, nggak ada masalah. Karena bukti di sini ini justru layak untuk pidananya. Katakan bahwa MDAS dulu baru UTS. Jadi kalau tanpa gugatan dari Pak Subhan Palal, kita semua tahunya ya Gibran itu MDAS dulu baru UTS. Ya bahkan Sekretariat Negara pun juga bilangnya MDAS dulu baru UTS. Tapi ada hal yang sangat menarik. Jadi nanti akan didetailkan oleh Pak Rismon. Saya akan maksimalkan lagi nanti ketika saya ada di Sydney. Ya gitu. Saya akan tanya langsung baik ke UTS, ke Pak Iksan maupun dengan teman-teman Forum Diaspora Indonesia yang ada di sana. Huruf F ijazah atau diploma yang menjadi syarat untuk disetarakan itu tidak ada. Tidak ada. Jadi rapor kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School, 2 rapor lainnya dari UTS Insert berupa program diploma. Itulah yang menyebabkan lahirnya surat keterangan SMK grade 12. Pasal 77 namanya keberatan. Dan ini akan saya lakukan. Siap. Saya butuh untuk bukti karena Ya. Jadi ini saya akan melakukan ketun. Oleh sebab itu saya bertanggung jawab selaku advokat memberikan penjelasan ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Memalsukan data Nah, pendidikan hukumannya 5 tahun. Jadi pemirsa semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mendukung kebenaran, ya para termul sekarang sibuk juga live ikut-ikutan kita karena mereka mengetahui bahwa hari ini kita akan berjumpa dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Mereka takut fakta, maka mereka lakukan penggiringan opini dan itu hanya efektif kepada termul-termul IQ 78 yang di bawah simpanse. Kalau mereka mau, saya tadi sudah tantang, saya live tadi sebelumnya. Kalau mereka mau mencari kebenaran, ayo kita masuk, datang bareng-bareng. Saya sudah tantang tadi Adi Armando, siapa lagi, Adi Aswan atau Freddy Damanik, ayo datang, gitu loh. Kita buktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA atau SMK, gitu loh. Ya. Kalau memang kami bohong, tinggal laporkan. Orang keterangan itu kami dapatkan dari mereka yang berotoritas kok. Ya, Sekretaris Ditjen Dikdasmen saat ini Dr. Eko Sulistyo. Ya, jadi dan semua syarat-syarat penyetaran ijazah itu sudah diatur di sini. Sudah saya bilang ini diatur. Sementara mereka nggak berani pegang ini. Ya, kita pegang ini, gitu loh. Sebagai panduan ada 10 item syarat mutlak penyetaran ijazah SD, SMP, SMA yang diatur, yang disyaratkan oleh Ditjen Dikdasmen. Ada 10 item, itu ada di panduan penggunaan layanan penyetaran ijazah. ini ada di repositori. Ada di repositori dan bisa diakses oleh siapapun. Pada halaman 11 ya. Ya, jelas banget di situ apa yang perlu disyaratkan. Ya. Bentar ya. Satu lagi. Ada yang nyobek ini ya? Ada yang mensabotase. Halamannya jatuh kata skripsinya Ini. itu. Nah. Ya. Nah, ini. Ini kemarin kita sudah terangkan ini dan kembali terangkan. Karena apa? Rakyat Indonesia harus berulang-ulang. Informasi itu harus redundant, harus berulang-ulang supaya ngerti. Ya, bahwa di sini ada syarat dalam menyetarakan ijazah. Ada A sampai F, A sampai J, ya huruf A sampai J itu ada 10. Berarti harus ada 10 item yang diupload menjadi dokumen syarat penyetaraan ijazah. Itu ada mulai dari foto, paspor sampai dengan rapor 3 tahun terakhir. Ya, informasi yang kita dapatkan dari Dr. Eko Sulistyo sebagai sekretaris Ditjen Dikdasmen bahwa ya yang huruf J saja itu tidak terpenuhi syaratnya dari Gibran untuk mendapatkan penyetaran ijazah SMK. Raportnya hanya 2 tahun. Ya, yang satu cuma kursus, itu bukan raport. Gitu loh. Baru yang F, ijazah yang mau disetarakan, ijazah SMA atau SMK luar negeri Gibran itu memang nggak ada. Jadi 2 item sudah tidak terpenuhi. Terus ada lagi yang
G, transkrip nilai. Bagaimana punya transkrip nilai kalau nggak lulus SMA? Tidak ada ijazah, berarti tidak ada transkrip nilai. Terus H, struktur kurikulum dari sekolah asal. Sekolah asal yang mana? Kalau UTS Insearch itu bukan sekolah, itu kursus persiapan masuk universitas atau matrikulasi, itu bukan sekolah. Ya, itu lembaga non sekolah, non formal. Nah, bagaimana surat penyetaraan pada yang diberikan oleh Dr. Sutanto selaku sekretaris di Jendikdasmen pada Agustus 2019 memproduksi, menghasilkan, mengeluarkan secara legal surat keterangan tersebut tahun 2019. Jadi itulah yang perlu kita tanyakan. Kalau keempat item tadi itu memang tidak ada, ya saya anjurkan untuk dicabut. Kenapa? Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jangan orang lain kalau anaknya orang biasa harus mengupload ini A sampai J 10 item dokumen. Sementara kalau Gibran anaknya Joko Widodo pada saat dia jadi presiden, itu yang lain boleh nggak ada dan diberikan surat keterangan penyetaraan. Ini masalah besar bagi rakyat. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami nggak mau hanya anak-anak kaum elit yang bisa menjabat di Republik ini. Anak siapapun sepanjang merit, ya, sepanjang punya kompetensi harus kita dukung, apalagi dia jujur dan bersih. Oleh karena itu, ya, sebentar lagi semoga, kemarin kami sudah dijanjikan bertemu dengan Wamen Dikdasmen Pak Latif, ya. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan lipstick, lip service, pertemuan formal tanpa menjawab esensi. Saya inginnya tembak langsung nanti, karena saya BTL ya, Batak tembak langsung. Saya tanyakan ini ada enggak? Kalau ini enggak ada, kenapa keluar surat keterangan tersebut? Saya nggak mau jawaban-jawaban formal, jawab esensinya. Kalau nggak ada ya sudah, cabut gitu loh. Apapun konsekuensi politik itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun, karena ini berlaku umum dan berlaku harus untuk seluruh rakyat Indonesia, anak-anak yang mau menyetarakan ijazahnya. Maka ini juga harus berlaku untuk Gibran. Kalau ada pengecualian hanya untuk Gibran, maka surat itu harus dicabut, begitu. Ya, tambahkan Pak. Oke, jadi teman-teman sekalian juga media, alhamdulillah hari ini secara resmi ya, saya buktikan di suratnya secara resmi. Secara resmi, surat kami kepada Profesor Dr. Abdul Mukti, Master of Education, itu sudah dia adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, itu sudah didisposisikan kepada Bapak Profesor Atif Latiful Hayat, Sarjana Hukum LLM PhD, yang hari ini akan menerima kita pada jam 3 sore di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Alhamdulillah ya, kita bersurat dengan tertib, sesuai struktur dan rapi, dan beliau insya Allah akan menerima kita dengan struktur dan rapi. Jadi makanya di sini banyak yang membersamai. Terima kasih. Selain Pak Dr. Rismon, juga ada beberapa teman-teman yang lain, ada juga dari para YouTuber ya, dan juga dari media-media mainstream. Nah, yang ingin kami pertanyakan jelas tadi ya, jelas banget yang tadi disampaikan Pak Dr. Rismon adalah surat keterangan nomor 9149-D.D1-KS 2019, yang mana di sini dikatakan bahwa Gibran katanya telah menyelesaikan pendidikan grade 12 dan dalam tanda kutip ya di UTS Insearch Sydney di Australia tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan. Ini sangat janggal dan sangat tidak masuk akal. Pertama, Gibran tidak pernah menyelesaikan pendidikannya di UTS Insearch, karena sesuai dengan fakta yang sudah kita dengar dari Pak Iksan Katonde, yang insya Allah beberapa waktu lagi saya akan bertemu langsung dengan Pak Iksan Katonde di Sydney ya gitu. Dia sudah mengatakan dia yang mengantar Gibran beberapa waktu yang lalu, dan Gibran mengaku kepada dia secara langsung ya, secara jantan gitu ya kalau kata Pak Iksan, bahwa dia tidak selesai di Insearch itu, dan Insearch itu bukan pendidikan formal. Kata Dr. Rismon tadi benar sekali. Insearch itu hanya setara dengan kursus, setara dengan matrikulasi, setara dengan pathway. Paling lama tuh 8 sampai 12 bulan. Dan Gibran tuh hanya 6 bulan saja tidak selesai. Nah, tadi dalam syarat-syarat yang sudah bisa kita akses pada repository yang ditunjukkan oleh Pak Dr. Rismon tadi, jelas betul syaratnya adalah ada rapor 3 tahun, kemudian lulus SMA ya, setara dengan SMA. Padahal Gibran tuh kalau mengikuti pendidikannya yang ada di sini, yang dia tulis, itu hanya mengikuti Orchard Park Secondary School. Orchard Park Secondary School itu bukan SMA. Orchard Park Secondary School itu SMP++. Ini adalah SMP 3 tahun plus 1 tahun. Itu lulusnya hanya bisa dapat sertifikat yang namanya O level. O level itu ordinary level.
tidak bisa langsung masuk perguruan tinggi kalau normal. Ya, dia harus menempuh pendidikan lagi untuk advance ya, namanya A level atau advance level. Dan kalau sekarang dikatakan, toh dia sudah punya katanya MDAS lulus. MDAS itu institusi swasta, sekali lagi institusi swasta, tidak berhak memberikan sertifikat secara langsung. Yang berhak memberikan sertifikat atau ijazah langsung itu hanya 6 perguruan tinggi negeri di Singapura. Ya, ada misalnya perguruan yang namanya University of National Singapore, kemudian Nanyang Technology University dan lain sebagainya. Ya, Gibran tidak sekolah di situ. Gibran sekolah di MDAS yang merupakan sekolah ranking ke-46 dari 55 universitas. Bisa dibayangkan kan rankingnya, atau ranking 17.000 sekian dunia. Ya, jadi sama universitas di kita di dalam negeri di Papua saja kalah. Ya, universitas kita tuh rankingnya 11.000. Jadi hari ini, insya Allah kita mengikuti prosedur yang ada, mengikuti disposisi Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita ketemu nanti insya Allah dengan Pak Wakil Menteri, Pak Profesor Atip Latuh Hidayat, sesuai dengan jadwal yang kemarin ya. Kami dengar langsung berdua ini dari Pak Subhan ya, Muhammad Subhan, itu dari PPID sini, kita akan diterima langsung. Doakan saja semoga ini berhasil, dan kalau ada kata memang nanti memang tidak ada surat resmi ini, maaf itu ada mikrofon jatuh punyanya Elang. Itu berarti apa? Berarti dia harus dicabut suratnya. Berarti dia harus tidak memenuhi syarat. Dengan demikian dia kehilangan syarat untuk bisa memposisi yang sekarang. Dan tidak boleh ada keputusan KPU yang sangat berpihak, yaitu keputusan nomor 19 tahun 2023 di pasal 18 di ayat 3 yang mengatakan pasal yang tidak perlu mendapatkan SMA dikecualikan untuk calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki ijazah SMA. Ini apa-apaan ini? Ada pengecualian yang sangat-sangat dibuat eksklusif atau dibuat hanya khusus untuk Gibran. Jadi sekali lagi kami atas nama rakyat semuanya itu datang menagih kesetaraan untuk semuanya. Saya kira itu ya yang perlu. Mungkin ada Oke. Ya. Jadi tadi itu ya kita sudah dikibulin oleh lembaga negara ya. Pertama Mahkamah Konstitusi ya mengotak-atik usia syarat usia minimum ya seharusnya 40 tahun, tapi oleh Mahkamah Konstitusi itu dibuat koma. Ya, undang-undang pemilu kita dengan enteng diubah syarat minimumnya, undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf Q. Huruf Q ya, usianya itu, ya kan? Ya. Nah, itu sudah diotak-atik. Begitu juga lembaga yang namanya Ditjendikdasmen sudah juga mengotak-atik syarat penyetaraan ijazah harus 10 item. Ternyata Gibran tidak memiliki 4 item setidaknya, yaitu raport 3 tahun, ijazah yang mau disetarakan tidak ada, apalagi kurikulum maupun transkrip nilai. Itu juga dilakukan oleh lembaga yang dibiayai rakyat namanya Ditjendikdasmen. Begitu juga dengan KPU. Ya, tadi ya peraturan KPU nomor 19 2023 pasal 18 ayat 3. Ya. Jadi syarat tanda tamat lulus dari SMA luar negeri dikecualikan untuk capres dan cawapres. Itu kan hanya untuk Gibran itu. Tahun 2023. Ya, jadi para kalian yang ahli hukum, bisa nggak ini di PT UN kan itu? Ya. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 ayat 18 pasal 18 ayat 3 itu. Coba perhatikan. Masa calon sementara ya untuk pekerjaan yang gaji UMR saja ya, syaratnya jauh lebih ketat untuk capres dan cawapres. Harus punya ijazah asli SMA, ijazah, ya. Coba kalian semua yang kerja, ya, mendaftar ke Bang Refli Harun pun butuh ijazah SMA kan, ya, untuk konten kreator. Masa kita sebagai calon wakil presiden dikecualikan syarat tanda tamat lulus SMA luar negeri hanya karena Gibran nggak punya ijazah SMA luar negeri atau SMK. Jadi semua produk dari lembaga-lembaga negara kita ya menghamba pada kebutuhan keluarga Jokowi. Itu yang tidak adil. Karena kita menganut sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tambahkan ada lagi? Ya, kalau dari saya kalau dari saya sebagai jurnalis ya, kita sudah bosan tiba-tiba mendapatkan peraturan-peraturan yang aneh seperti ini, dan seharusnya KPU terang-terangan saja, tidak usah menutup-nutupi lagi. Kemarin KPU RI sudah mencabut satu peraturan. Ya, saya memberi saran sebagai insan pers untuk mencabut lagi peraturan yang ini. Toh ini hanya peraturan KPU, daripada diperpanjang ke PT UN, ke MK, ke MA atau kemana-mana, lebih baik dicabut aja langsung supaya langsung clear.
outcome dari permasalahan ini, dan apabila tidak berarti KPU sendiri yang ingin negara ini gaduh. Oke. Seperti Termul ingin negara ini gaduh, KPU juga ingin negara ini gaduh. Ya. Dan kita harap Bapak Wakil Menteri yang saya tahu ini dia dapatkan dari jabatan politik bukan jabatan karir, semoga beliau bisa menjelaskan dan mengerti apa yang dia mau jelaskan. Dan apabila dia tidak bisa menjelaskan, semoga dia bisa memanggil Pak Sutanto. Ya. Pak Sutanto ini yang harusnya bertanggung jawab loh atas segala kericuhan ini. Jadi tolong Pak Sutanto yang sekarang masih menjabat di sini juga, tolong jantanlah dan muncullah di depan masyarakat dan jelaskan apa yang Anda lakukan di tahun berapa Pak? Ya, 2019. Oke. Segitu Oke. saja dari Yang saya. terakhir ya, sebelum kita masuk, ya kita tidak mau diracuni. Ya, kita tidak mau diracuni dengan aturan-aturan semacam ini. Semacam kita tidak mau diracuni dengan larutan yang meracuni kita. Apa larutan meracuni kita? Asam sulfat. Asam sulfat singkatannya apa? Samsul. Nah, ini. Kita tidak mau diracuni oleh Samsul. Nah, Samsul adalah asam sulfat. Ya, oke. Sekian, terima kasih. Agak elektronik ya. Agak elektronik ya tokonya. Samsul. Oke, Suratnya. silakan. Apa aja yang dibawa hari ini? Ya. Ini. Berdasarkan berkasnya. Oke. Oh, surat kami ya ini. Ya, Apa ini. aja Mas? Sebelumnya. Ya. Ini surat kami 2 minggu yang lalu. Ya, ini suratnya ya. Ini suratnya. Ini surat yang kita pertanyakan atau kita gugat ini. Apa? Waduh. Udah buka Samsul, udah buka Samsul. Ya. Iya. MNC. Ya. Ini ada Ainus kan? Bukurnya. Ya mau kasih pertanyaan ke Bang. Silakan. Tanya dulu. Ya. Apa, Mbak? Ini Apa yang mau dibawa? ditanyakan ini kan surat Ya, keterangan. betul. Mungkin selain surat keterangan apa aja berkas Ya, yang dibawa? kita yang jelas ini aja. Surat keterangan ini menurut banyak pakar hukum juga ini tidak sah. Satu, ini harusnya berwujud surat keputusan, menimbang dan seterusnya ini hanya surat keterangan. Dan kita mau tanya dasarnya surat keterangan. Karena jelas banget dalam aturan yang masih terpampang juga sekarang di websitenya kementerian ya, ada 10 syarat. Termasuk salah satunya adalah raport, kemudian ada 3 kelas. Kami mendapatkan langsung dari 2 minggu yang lalu ketika ketemu Pak Eko Susanto, hanya 2 lembar raport. Ya, 2 lembar raport itu kelas 10 dan kelas 11. Kurang, harusnya ada kelas 12. Nah, kelas 12 itu mau dicari-cari, coba diakali dengan UTS. UTS tidak mungkin menerbitkan raport kelas 12, karena kelas 12 itu adalah kelas 3 SMA. Ini UTS Insert itu hanya pathway, hanya kursus. Jadi hanya matrikulasi. Ini panjangnya sebenarnya maksimal 12 bulan, minimal 9 bulan. Gibran itu hanya 6 bulan. Fakta itu sudah, Gibran itu hanya bulan dan tidak lulus. Jadi makanya akan dipertanyakan, kami mendesak surat ini dicabut. Kalau surat ini dicabut, berarti syarat Gibran untuk menduduki posisi selaku wakil presiden sekarang gugur. Berarti dia dimaksulkan, wajib dimaksulkan. Itu, Haris. Oke? Oke. Profesor Atep Latu Hidayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Bu Kurnia ada tambahan silakan. Sedikit saja, ya. Udah ya Mas ya. Ya, Bu Kurnia silakan. Ayo, banyak juga nggak apa Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Kemendikbudrismen ya. Nah, ini saya ingin mengatakan ada adagium yang menyatakan ubi jis ibi remedium. Yang artinya adalah bahwa dalam setiap hak itu ada kemungkinan untuk menuntut hak atau memperbaiki hak itu tersebut jika hak tersebut dilanggar. Ini maknanya apa? Ini maknanya adalah bahwa keadilan itu tidak didapatkan gratis. Bahwa keadilan itu didapatkan dengan mencari keadilan tersebut. Saya ingin menyampaikan kepada bangsa Indonesia, Roy Suryo, Rismon Hasyolan Sianipar, yang pada hari ini bersama emak-emak ini sedang mencari kebenaran dan keadilan, ya. Dan mereka tidak asal bicara. Mengapa mereka lakukan? Karena ada adagium lainnya, yaitu ludex ne procedat ex officio, yang artinya apa? Hakim itu tidak akan berlaku aktif, melainkan berlaku pasif. Mereka akan diam saja hingga datang suatu tuntutan kepada mereka atas suatu hak. Nah, oleh karena itu berdampinganlah kedua adagium tersebut. Mengetahui bahwa hakim tidak akan mungkin aktif, maka kitalah yang aktif mencari hal tersebut, ya. Kami mengatakan kedua saudara kami ini dikawal dengan cara yang boleh dikatakan adalah legislatif, ya, artinya artinya itu legis yang artinya dikawal oleh hukum legal, ya. Jadi bukan tidak legal. Oleh karena itu kami minta perhatian kepada pemerintah yang telah melihat upaya luar biasa mereka ini. Bapak Ibu sekalian, tidak gampang menjadi pahlawan di setiap era, ya. Hari ini saya ingin mengatakan sebagai seorang yang bergerak di bidang hukum, mereka berdua ada pahlawan, ya. Terserah Anda ingin mengatakan tidak, tapi kami mengatakan itu pahlawan. Tepuk tangan, ya. Tidak semua orang
tidak semua orang mampu untuk berbuat sedemikian. Yang perlu Anda ingat, biaya sendiri, keberanian luar biasa, keteguhan kepada Pancasila, serta keyakinan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Demikian saja, semoga nanti di dalam Bapak Wamen akan menerima dan memberikan jawaban yang baik. Ya, itu saja. Sedikit lagi, Oke? Mbak Menu. Oke, silakan. Silakan. ARM soalnya yang mana? ARM, ya ARM. Yuk, turunkan Samsul. Ya. Kami, Maksulkan Samsul. saya adalah wakil dari emak-emak ya, Ya. perwakilan dari emak-emak. Yang artinya saya sebagai warga negara rakyat Indonesia, saya berhak untuk tahu Ya. background dari pendidikan dari pemimpin kita. Karena masa depan dari bangsa kita yang di dalamnya itu adalah anak cucu kami, nasib anak cucu kami. Jadi kami berhak untuk tahu. Jadi sekarang ini adalah waktunya saya untuk meminta pertanggungjawaban kepada beberapa instansi, dan sekarang ini adalah dari giliran dari Kementerian Mendikbud. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, Ya, karena waktunya sudah habis, mungkin ditutup. Sampai Ya, jumpa sampai jumpa. lagi ya. Maksulkan Oke. Samsul. Maksulkan Samsul. Ya, ini surat yang kita pertanyakan. Karena di surat ini ada regulasi dan ini aneh. Dikatakan penyetaraan, ya kan? Ya. Kita lewat sini aja. Ya. Oke, perpustakaan. Perpustakaan. Semoga perpustakaan ini tidak seperti perpustakaan yang di Jogja ya, Pak. Tidak ada apa-apanya. Sudah diambil polisi semua di sini. Ya sudah mengerti, enggak. termasuk barang tersurat. Kemarin 3 orang yang sudah disepakati kemarin disampaikan 3 orang. Nggak cukup kursi ya? Bukan, tapi kan kemarin sudah kesepakatannya 3. Nggak ada kesepakatan 3. Jangan ditambah. Nggak ada syarat. Menerima itu. 4. Kesepakatan itu bukan berhala, ya kan? Dan kalaupun ada 4 orang, bukan berarti akan berbahaya. Iya, tapi Ya. kami Terima juga saja, Bu. Saya percaya ruangannya Juga cukup. kalau mau Iya kan? menerima jangan pakai syarat. kami mengikuti arahan pimpinan saja, jadi hanya bisa 3 Pimpinan kami yakin akan menerima kok, Bu. Hanya 4 orang atau 5 orang, nggak masalah. Enggak, Bu. Mari kita bisa. Yang kita perjuangkan ini untuk anak cucu. Kami paham, tapi kami juga sesuai arahan pimpinan. 3 ya. 10. 5 beserta media. Nggak ada kan? Nggak ada media. Kami sudah kesepakatannya juga kemarin tidak ada media dan tidak ada peliputan. Kenapa sih susah banget sih? Ya. Kenapa harus 3? Alasannya apa? Di sana berapa orang? Arahan dari pimpinan Di sana saja. berapa orang? Bukan angka keramat kan? 3. 3 bukan angka keramat. Ya, karena kan Sekarang juga. silakan Pak Rismon, monggo. Kita sudah memfasilitasi untuk bertemu dengan pimpinan, tapi arahan pimpinan ada 3 ya Pak. Kita berjuang supaya suatu waktu anak ibu ini juga bisa jadi presiden. Amin. Bukan harus orang elit anaknya Jokowi. Ya, kita berjuang untuk anak cucu ibu juga. Bukan untuk anak cucu kami aja, Bu. Coba disampaikan, kami meminta 5. Ayo. Sementara ini silakan yang masuk 3 dulu, nanti disampaikan ke pimpinan kami di dalam kalau boleh. Ibu masuk, Ibu sampaikan dahulu kepada pimpinannya. Minta 5 begitu. Kemarin tidak ada. Tidak ada perubahan. Masuk dahulu, Bu, minta 5. Apakah ada dijawab secara tertulis harus 3 orang? Apakah ada juga permintaan tertulis untuk ketemu besok? Kemarin juga ada minta pertemuan 5 orang, nggak ada kan? Dari pihak kami, pimpinan kami menyampaikan 3. Ya, sekarang dicoba nanti ditanyakan kepada pimpinan kami saja, oleh Pak Roy Suryo dan oleh Pak Rismon. Atau saya masuk dulu sebentar. Iya. Boleh, saya masuk dulu aja. Boleh. Sebentar. 3 orang Pak Roy aja dulu, Saya tanya. Pak Roy. Saya tanya. Langsung, dia mau nanya langsung. Biar Bang Roy dulu, Bang Roy dulu. Ibunya nggak bisa nanya, Bang Roy nanya. Ayo kita kompres. Ayo kita kompres. Ayo sini Mbak Menu. ARM. Ya, ARM. Apakah Bapak Menteri Dikdasman takut sama ibu-ibu? Kalau nambah ibu-ibu masuk, emang kenapa, Bu? Senjata kita Kalau itu sederhana. Kalau ibu-ibu masuk, emang kenapa? Kira-kira Senjata apa? kita itu cuma ini. Apa yang ditakutkan? Sebetulnya tidak ada syarat untuk masuk. Kenapa sekarang aparat itu atau pemerintah selalu dia memberi kita syarat? Padahal itu kan kita tuh hanya ingin meminta hak kita. Benar kan? Iya.
Ibu bayar pajak nggak, Bu? Bayar dong. Lagi juga di dalam itu lega. Semua masuk pun bisa. Bisa. Oh gitu kita sudah pernah masuk. Gimana kalau ditukar aja mereka yang suruh keluar? Ya. Betul itu. Silakan Pak Rismon. Pemirsa, biasa kalau sedang menjabat itu susah ditemui. Tapi nanti kalau sudah diciduk KPK, pingin pembelaan lewat media, ya kan? Nah, gitu. Makanya jangan sombong. Kalau Anda sedang menjabat, jangan merasa dimercusuar. Betul. Ya, ini rakyat lo. Ya, Sabang sampai Merauke menonton ini. Ya. Apa sih beda 3 sama 5 dengan 10? Ya. Empat, ya udah. Masuk Bornea. Michael masuk, Bornea masuk. Udah. Ya, Bu Bornea. Ya, sama satu media Arif. Udah. Ya, satu media. Udah, selesai. Udah, oke, udah. Satu media Arif. Ya, cuma dikasih 4 gitu. Media satu Arif. Ternyata mereka takut kalau wartawan masuk. Mereka takut kalau wartawan masuk. Wartawan masuk aja. Mereka takut kalau wartawan masuk. Saya nggak masa masuk kok apa-apa. Kita kan udah berapa kali. Jadi Bang, saya mau tanya Bang, apakah lazim tamu-tamu yang datang ke Kementerian Pendidikan dan mau ketemu wakil menteri kayak siapa kayak dibatasi jumlahnya? Kita kan memang berkoordinasi dulu, Pak. Tapi biasa Tergantung pimpinan kita. Oh, tergantung ya. Oke, jadi Kita nggak bisa nentuin, Pak. oke. Dan apakah ada pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada acara-acara sebelumnya, apakah lazim wartawan dilarang masuk? Memang seperti itu, Pak. Emang seperti itu ya. Nah itu guys. Jadi tadi saya kasih Mbak Menu aja yang masuk karena dia kan mengirimkan surat ke sini. Dia yang mengirimkan surat, Pak Roy Suryo yang mengetahui dan Bang Rismon dan Ibu Kurnia mengetahui soal hukum. Tapi saya sangat kecewa malam hari ini karena wartawan tidak dikasih masuk satupun ya. Ini padahal waktu saya ketemu Sesdirjen di atas Pak Eko Susanto ada 3 atau 4 YouTuber loh. Dan sampai hari ini dia aman-aman aja tuh, nggak tiba-tiba celaka atau apa. Jadi apa kira-kira yang ditakutkan Pak Wakil Menteri kalau banyak yang masuk, Pak? Saya nggak bisa jawab apa-apa, Pak. Oh, nggak bisa jawab. Jadi Saya bukan ranah saya seperti itu. Saya cuma ranahnya pengamanan aja. Mengamankan aja ya. Aduh, jangan rusuh Bang. Jangan rusuh Bang. Oke, kita di sini tidak mau merusuh ya. Ya, di sini kita sangat prihatin keadaan Menteri Pendidikan kita, Kementerian Pendidikan, di mana ya saya kalau hitung-hitung kayaknya Kementerian Pendidikan ini salah satu yang paling banyak tertangkap kasus korupsi. Ya, dari tahun ke tahun. Pembodohan rakyat Jadi pembodohan rakyat kata Ibu ini. Nah, bagaimana tanggung jawabnya ini? Nah, sekarang di tangan Pak Prabowo. Memang beliau punya target yang sangat sulit ini untuk mereformasi Kementerian Pendidikan ini karena memang di 2025 ini pun kayaknya kasus yang terbesar, isu yang terbesar dan tidak selesai-selesai. Ini sepanjang sejarah Indonesia baru ini loh ada isu bertahan 1 tahun penuh didampingi. Undang-undang nomor berapa itu Bang? Tapi kalau lupa nggak apa-apa sih. Undang-undang advokat pokoknya. Undang-undang advokat. Nah, apakah Kementerian Pendidikan ini ingin melanggar undang-undang pers dan undang-undang advokat secara bersamaan di hari yang sama, di detik yang sama? Karena ini kasihan ini para wartawan di depan saya ini termasuk media-media besar, ada iNews, ada Kompas tadi juga nggak dikasih masuk. Gitu loh. Apakah pertemuan di dalam itu rahasia? Apakah ada data pribadi? Apakah ada adegan-adegan tidak senonoh di dalam, makanya tidak boleh kita liput? Begini, rekan-rekan, Gitu loh. agar tertib bicaranya, karena saya menyandang advokat officium nobile, Ya. pekerjaan terhormat. Belum ada pejabat ataupun instansi apapun di negara ini selain advokat yang disebut officium nobile. Maaf kata, sekalipun tertinggi di bangsa ini sampai dengan kelurahan, RT bahkan tidak ada disebut officium nobile. Oleh sebab itu, seharusnya saya nyatakan ini secara terang-terangan
tugas apapun jika mendampingi klien kami harus mendampingi. Apalagi KUHP yang baru nanti lebih tegas lagi, tidak hanya mendampingi, tapi menuntun, mengarahkan dan sebagainya. Sebentar lagi KUHP kita sudah terbit. Kita undang hukum acara pidana yang baru. Yang lama pun kita harus menyertai. Saya terus terang, kalaupun pejabat kementerian di sini memperlihatkan, saya berani mengatakan saya harus masuk. Jika tidak masuk, ini bertentangan dengan hukum. Jujur, kalau anda mungkin tidak, tapi saya selaku advokat resmi di bangsa ini, kuasa hukum Rismon Harsi Holland Sianipar, saya wajib masuk. Bapak tolong diperhatikan. Masukkan dong, Pak. Tenang dulu, sampai dipanggil. Saya nggak mau juga mendesak. Izinkan mereka memberikan saya masuk. Pak Girsang pernah nggak diperlakukan seperti ini di Tidak tempat pernah. lain? Ke Barreskrim pun saya masuk. Ya. Kemana pun masuk. Saya selain itu kurator juga loh. Saya selain advokat, kurator juga, mediator juga. Itu adalah kehususan yang di advokat, selain advokat yang mempunyai jalur-jalur khusus atau kekhususan. Ya. Jadi sekali lagi rekanku yang terhormat, jurnalis semua di sini wajib memberitakan ini kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, Ya. agar tidak ada pelecehan tugas seorang advokat dalam hal ini. Ya. Klien saya di dalam, boleh saya katakan ini disandra. Saya tidak mau dia disandra di dalam. Wah. Oleh sebab ini itu, tuduhan yang saya luar harus biasa masuk. nih. Kalau ada penyanderaan seperti ini, dia tidak tahu apa yang diinformasikan kepada dia. Oleh sebab itu, perlu penasihat hukum. Saya kesini hari ini membawa 2 undang-undang sebagai dasar lindung payung hukum dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Tolong diperhatikan. Itu Sisdiknas. Kemudian turunannya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Tinggi tahun nomor 12 tahun 2012. Dua undang-undang menaungi gedung ini, bukan gedung ini saja, tapi semua perangkatnya. Oleh sebab itu saya mau jelaskan di dalam. Jadi saya bukan menghasut, justru kami orang hukum ini menjelaskan apa yang harus dilakukan. Ya. Ini menyangkut ijazah Pak Jokowi dan Gibran tentu. Gibran. 2 undang-undang ini harus diselaraskan. Saya bertanggung jawab menyampaikan ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Undang-Undang Perguruan Tinggi. Dua-duanya menyangkut. Ya. Dua-dua undang-undang ini menyangkut yang kita urus hari ini. Oleh sebab itu, para jurnalis sekalian, kita kerjasama dalam hal ini memberitakan hukum secara benar dan faktual. Faktual artinya tidak bisa lagi dipungkiri, tidak bisa lagi dibohongi bahwa undang-undang itu harus dijelaskan antara pertemuan klien saya, Rismon Harsi Holland Sianipar, dengan saya, Jahmada Girsang, selaku kuasa hukum resmi. Ini berita yang paling penting sekarang ini. Jadi jangan ada pengelabuan nanti informasi yang kurang jelas dari klienku Rismon Harsi Holland Sianipar, karena dia tidak tahu hukum. Dia tahu mengenai digital forensik secara mantap. Kita tidak bisa lawan. Saya nggak ada lawan, tapi hukumnya barangkali dia kurang mampu. Oleh sebab itu dibutuhkanlah penerangan atau keterangan hukum dari penasihat hukum. Mohon rekan-rekanku sekalian yang ada di sini, termasuk Anda sama ya. Jadi Anda mungkin tidak tahu tuh undang-undang ini. Tapi Anda, ya apa boleh sebut, saya nggak persalahkan Anda. Tapi yang persalahkan adalah yang mendirection Anda, yang mengatur Anda. Termasuk bapak-bapak ini. Saya nggak persalahkan, saya nggak berani persalahkan Anda. Tadi ada seorang ibu-ibu ya yang bisa menelpon ke dalam, tolong Bang, ibu itu dibilang bahwa ada kuasa hukumnya Pak Rismon Sianipar di sini. Kalau memang undang-undang pers mau diinjak-injak dan kita tidak ada yang boleh masuk, ya itu tidak masalah. Itu nanti Tapi akan saya kita beda. sengketakan di tempat lain. Dalam hal ini saya beda dengan Anda. Ya. Kalau Anda ada undang-undang persnya ada. Ada. Ada Dewan Pers. Ada Dewan Pers. Michael Sinaga jagonya di situ. Siap. Anda semua nih, tapi kita nih erat, seiring sejalan. Betul. Tapi kami dalam hal ini menjalankan tugas kami sekali lagi yang officium nobile. Ini parah loh.
Kalau ini salah gunakan ini, saya kira ya pemimpin di bangsa ini mendengar ini, tambah lagi kacauan, tambah lagi kekeliruan, tambah lagi penggelontoran penegakan hukum. Ya, betul. Tambahlah lagi kita bangsa ini semakin mau menegakkan hukum, tapi semakin berbelok-belok. Ya. Saya pikir siapa yang bisa menghubungi rekan Rismon di dalam, tolong diinformasikan bahwa saya ada kuasa hukumnya di luar. Ya, masuk. Jadi ada 4 orang yang masuk. Siapa? Saya coba. Siapa? Siapa lagi ya? Ibu Kurnia yang masuk. Enggak, saya belum masuk. Ya. Cuma 4 tadi. Tadi 4 udah masuk. Oh ya, Bang Rismon sudah ditelepon. Khusus. Oh. Suruh calling dia, kasih tahu aja. Saya emang ditunggu dari tadi, saya agak terlambat. Hah? Oke, saya sudah sampaikan ke yang di dalam. Atau menunggu aja, telepon menunggu aja. Ya. Kasih tahu Rismon ada acara. Nih coba di ini Ibu Kurnia, dia bisa jawab nggak? Tapi ya inilah ya, ternyata selain undang-undang pers, enggak, saya nelpon Bu Kurnia. Selain undang-undang pers, juga undang-undang advokat sedang diinjak-injak ya oleh orang-orang yang merasa berkuasa. Mungkin terjadi satu keluar saya masuk. Sebetulnya saya paham kalau bapak-bapak di sini tidak bisa melawan. Ada 2 orang di dalam keluar saya. 4. Satu keluar saya masuk. Saya kuasa hukum utamanya Rismon. Saya nggak mau juga hanya yang lain. Tolong istrinya. Jadi barter aja, atau 2 barter 1, atau 4-4-nya barter 1. Ayo. Nanti menuk kayak barter sama bapak. Menuk nanti barter sama bapak aja. Kenapa? Menuk nanti barter sama bapak satu sama satu. Enggak, kuasa hukum semua di dalam out. Saya masuk sendiri. Oh, Bu Kurnia. Tolong Pak. Jadi jelas ya. Siapa pun keluar. Bu Kurnia aja. Saya masuk sendiri aja. Saya masuk sendiri. Mas. Ya itu HT-nya bisa menelpon ke dalam nggak Mas? Tuh saya lihat ada HT-nya tuh. Enggak, jangan terlalu dalam. Jadi gitu, saya fair aja. Siapapun kuasa hukum di dalam, suruh keluar aja. Kalau soal kesuruhannya, saya ganti sendiri aja. Saya kira penting, saya bawa data. Saya bawa data dan undang-undang. Terus siapa? Tentang 2. Ini rumah negara susah amat ya, rumah negara ini. Enggak, kita nggak usah ngomong gitu lagi. Nah, itu nggak berlaku lagi yang berlaku aja. Kita secara hukum aja bicara, oke? Coba kalau keluar. 1 barter 1, 2 barter 1, atau 3 barter 1. Saya penting memang, penting banget. Mas polisi tolong dibantu Pak. Ya. Bapak-bapaknya. Ya. Siapa yang bisa dihubungi? Telepon aja Bang. Belum dibaca. Kita diperlakukan seperti penjahat ya di Enggak, sini. sebenarnya ya rekan-rekan sekalian ya. Ini zaman sekarang ini nggak boleh begini. Enggak lah. Gimana kita katanya mau menegakkan hukum, ya mau berlaku hukum, semua warga bersama haknya di depan hukum, tapi ternyata ini udah janggal. Dan yang ada di dalam ini bukan orang biasa loh, ini para peneliti-peneliti yang belum tentu di bangsa ini ada 2-3 orang seperti klienku Rismon Hasiholan Syanifar ini. Kita tidak boleh memicingkan mata terhadap keahlian dia. Oleh sebab itu setiap tantangan terhadap hasil penelitiannya tantanglah dengan ilmiah juga, kan gitu. Kok saya yang dipukul? Jadi jangan sorry ya, kan gitu ya. Ya. Yang bisa dikasih masuk Pak. Oke, Pak, ayo saya mau dikasih masuk nggak? Iya. Pak Suban Palal ini adalah penggugat. Iya. Bapak ini adalah penggugat ijazah Gibran di pengadilan negeri. Iya Pak. Zaman lagi Subhan Pak. Satu perjuangan. Ya, Boleh nggak ikut masuk? ya, ayo coba kita tanyakan Pak, boleh nggak ikut masuk? Pak Suban. Alasannya tugas negara salah satunya. Inilah gambaran dari Indonesia, negara kita yang kaya raya.
Itu sudah menjadi salah satu alasan pembenar ya Pak, sesuai dengan pasal yang kemarin Bapak sebutkan itu benar. Alasannya boleh-boleh saja, nggak masalah, karena mediasi itu sebenarnya kewajiban hukum ya, tapi dia apa itu, orang nomor 2 tapi nggak taat hukum gitu ya. OTG-nya udah Nggak bisa masuk, nggak bisa. Nggak bisa masuk Nggak pasukan. boleh, iya. Bapak, ini kan Saya pengen dapat Apa tuh? bukti dari sini. bukti apa Pak? Bukti yang mendukung gugatan saya, karena saya yakin akan sampai pada pembuktian dan itu penting. Oke. Gitu. Sampai pembuktian dan itu penting. Penting banget. Bapak di dalam gugatan Bapak ada juga nggak kementerian ini? Kebetulan nggak ada. Belum dimasukkan ya? Belum. Tapi memang Gibrannya tidak pernah datang untuk mediasi ya? Sampai Nggak hari pernah. ini? Sampai hari ini nggak pernah ada. Oke, jadi memang saya melihat ada tendensius untuk melama-lamakan perkara ini ya. Kenapa sebuah surat dikirim ke tempat persuratan tuh sebelah situ 50 meter, 3 minggu baru sampai Pak katanya. Tapi Jadi mereka tidak tahu apa-apa. pengadilan kali ini nggak mempercepat. Makanya besok tanggal 20 langsung ke sidang pokok perkara. Jadi Oh, 20 langsung iya, pokok perkara langsung Pak? iya. Oke. Pengadilan negeri Jakarta Pusat. Jakarta iya. Pusat, luar biasa. Dan kayaknya ya baru kali ini saya sidang di pengadilan yang maraton begini. Ini siapa tahu hakimnya memihak ke kita ya. Oke, berarti ada titik terang di Pengadilan Jakarta Pusat. Mudah-mudahan. Meskipun di sini kebanyakan bukan keterangan tapi kegelapan yang kita dapatkan. Surat keterangan yang membuat kegelapan di sini saya bilang. Jadi gini, semua bukti yang dicari oleh Pak Roy, Pak Rismon ini adalah bukti material. Tapi saya pegang bukti formil. Nah, perdata itu kebenaran formil. Itu yang penting. Jadi andai kata saya nggak dapat bukti dari sini, nggak masalah, nggak ada masalah. Nggak masalah, tetap lanjut Pak ya? Lanjut, karena bukti di sini ini justru layak untuk pidananya. Pidananya sangat layak. Kalau saya memang perdata, gitu ya. Jadi setelah perdatanya diputuskan, ada kemungkinan Mas Gibran akan dipidana juga atas bukti yang ada di sini. Begitu. Ada kemungkinan ya? Kira-kira begitu, ya. Oke. Jadi gitu guys. Damainya gimana Pak? Mundur atau tidak hadiran 25P? Tanggapan Bapak seperti apa? Gini, yang menanggapi bukan saya, tapi hakim mediator nanti yang nyimpulin ya. Kalau tanggapan saya, seharusnya dia datang karena itu kewajiban hukum. Sebagai warga negara yang baik mestinya datang. Itu kewajiban hukum, itu kewajiban tertinggi oleh warga negara yang punya warga negara. Gitu. Kecewa ya Pak ya? Enggak usah kecewa. Masyarakat yang kecewa mungkin ya. Karena saya sebenarnya juga bukan mewakili diri sendiri. Makanya gugatan imaterialnya masuk ke kas negara. Karena untuk warga negara gitu. Oke. Jadi bukan untuk Pak Suban sendiri ya nanti kalau Enggak, dikabulkan. Enggak. Saya enggak cari uang di situ. Saya nyari uang di tempat lain, ya. Siap Pak. Nah ini Bapak masih mau menunggu supaya dibukakan pintu atau gimana Pak? Pengennya begitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah. Saya nungguin Pak Roy Rismon. ya. Siapa yang masuk? Pak Roy, Pak Rismon dan Sama? Bu Kurnia kuasa Oh hukum. gitu. Oke. Beberapa kuasa hukum. Iya, ini pengawalnya kuat banget. Ya. Wah ini langganan. Ini adalah Coba. Apa coba jelaskan ini adalah jadi ini adalah rupa-rupa pendidikan Gibran dari beberapa media yang dikompilasi oleh pengguna akun Twitter. Ya ini nama akunnya. Jadi bukan saya yang membuat bagian ini, tapi saya juga mengetahui karena mengikuti perkembangan berita-berita. Yang pertama yang paling sebelah sini itu dari Sekretariat Negara. Yang kita tahu sama KPU terbalik antara MDIS dengan UTS.
Dan ternyata dari berbagai media itu juga disebutnya MDIS dulu baru UTS. Bahkan sampai ada dari detik.com ya saya sebut aja, itu pertama kali Gibran tampil pada tahun 2014 pun ketika ada beritanya bahwa ini adalah anak presiden, maka yang pertama yang disebut juga adalah MDIS dulu baru UTS gitu. Lalu ada juga yang dari rakyat bersuara, dia sebutnya rakyat bersuara karena sebenarnya itu adalah kata-kata dari Andi Aswan. Jadi Andi Aswan itu beberapa kali ya relawan yang sekarang mantan wakil ketua Joman yang naik jabatan jadi ketua rumah juang Prabowo Gibran, dia sempat pada beberapa kali perdebatan di stasiun TV itu mengatakan bahwa Gibran itu full SMA 2002 sampai 2007 itu di Singapura. Di Singapura. 2002 sampai 2007. Di Singapura. 5 tahun. Ngapain dia? Sekolah cuma 5 tahun. Nah, ini salah satunya ketika Pak Andi Aswan berdebat dengan Pak Subhan Palal. Jadi ada rekamannya juga. Di sini saya bisa baca ya karena saya nggak hafal. Ada Pak Subhan Palal. Pak Andi Aswan mengatakan, catatan saya ya, Mas Gibran ini masuk di Orkat di secondary school di tahun 2002 ya. Ya dia sebut ya Dia sebutnya Orchard, nggak apa-apa, mungkin dia suka shopping. Atau ini saya ambil dari transkrip otomatis yang ada di YouTube. Ya, si Aswan supaya ini nanti Orchard doang. ini transkrip otomatis di YouTube supaya saya nggak dituduh 3235 lah apalah itu. Nah, catatan saya ya dia masuk di Orchard tahun 2002 ya. Struktur di Singapura itu seperti di Inggris karena ini Commonwealth countries ya. Jadi SMA itu 4 sampai 5 tahun gitu. Baru selesai. Dan catatan saya juga beliau Mas Gibran masuk ke MDIS itu tahun 2007 maaf gitu. ya, saya komentarin dikit boleh? Oh ya, boleh. Karena saya kan tahu sistem pendidikan di Inggris. Ini cacat logika ini. Tapi dia nggak terima saya bilang cacat logika. Jadi Andi Aswan itu adalah termul calo, Ternak Mulyono cacat logika. Data jelas. Nggak ada tuh 5 tahun seperti ini. Karena Inggris Commonwealth nggak ada. Perdebatannya. Bohong. Lalu ada juga versi yang lain. Versi David Pajung yang kemudian dikutip oleh seorang wakil dekan yang juga seorang pendeta. Jadi ini pendidikan S3. Jadi kalau David Pajung itu punya teori lagi bahwa pendeta siapa itu, Bang? John Christopher ya ininya. Aduh, dia baiknya berhenti aja deh jadi pendeta kalau mau jadi berpolitik. Dia mengutip pendapat David Pajung dan membenarkan bahwa pendidikan. Bentar saya bacain biar salah. Karena pendeta itu nggak boleh berpolitik ya. Sorry nih. Termasuk David Pajung, dia punya channel YouTube namanya Meragukan Filsafat ya. Jadi memang setiap hari bikin video mendukung Jokowi dan Gibran gitu. Termasuk David Pajung yang menolong kita bahwa yang diikuti oleh Wakil Presiden Gibran di Australia. Di Australia itu adalah diploma. Di Australia ada diploma, disetarakan dengan SMK. Kemudian di Singapura itu disetarakan dengan SMA dan kemudian S1. Jadi semuanya kemudian mendapatkan penyetaraan dari Dikdasmen. Jadi menurut dia ada 3 penyetaraan. Ada penyetaraan diploma di Australia jadi SMK, ada penyetaraan di Singapura jadi SMA, dan ada penyetaraan di Singapura jadi S1. Ini kan katanya kalau Jokowi white paper itu katanya nggak adil, nggak ada studi komparatif. Jadi ini saya ngutip para pendukungnya Gibran nih, para pendukungnya Jokowi yang saya kutip nih ya. Omongan kalian juga nyambung nggak satu sama lain ya? Bisa dilihat sendiri, bisa dinilai sendiri. Jadi ini terban ya, ternak Gibran. Iya, mungkin dari peternakan Mulyono lah. Oke, lanjut. Halaman 3. Nah, ini adalah data dari berbagai media. Jadi berbagai media ini mengatakan bahwa Gibran, termasuk Sekretariat Negara, bahwa Gibran itu MDIS dulu baru UTS. Jadi makanya kita pertanyakan juga media-media ini, ya mohon maaf, maksudnya apakah tidak cek dan dicek gitu kan? Atau justru ini seknek loh. Iya, atau dari pihak Gibran menikmati karena seolah-olah sepertinya jadi kayak S2 karena MDIS dulu baru UTS. Ini dari berbagai media. Ini dari mana nih, Bang? Ini dari CNBC dan ada Instagram dari Nusantara TV yang mengatakan bahwa MDIS dulu baru UTS. Jadi kalau tanpa gugatan dari Pak Subhan Palal, kita semua taunya ya Gibran itu MDIS dulu baru UTS. Karena mungkin kita juga, ya saya maklumi, saya juga kan tidak ngecek pendidikan Gibran di KPU seperti apa itu. Tapi dari berbagai media, bahkan Sekretariat Negara pun juga bilangnya MDIS dulu baru UTS. Oke, coba saya lihat Pak, karena di sini ada mukanya Prabowo juga nih. Ada banyak. Waduh. Ada banyak. Tanyain profilnya, banyak yang nanya. Oh iya, Abang katanya ditanyain tuh, banyak yang nanya. Abang tuh siapa sih sebenarnya? Saya netizen biasa yang ngikutin dari layar komputer, tapi ya. Jadi bukan pakar pendidikan ya? Kayaknya Abang ini pakar pendidikan banget nih. Bukan, saya mengutip aja yang katanya pakar pendidikan, katanya nih Inalim sendiri ya. Inalim ini pakar pendidikannya. Apa dia bilang? Dia bilang untuk yang foundation saya nanya dikategorikan setara dengan apa nih kategori di Indonesianya waktu Anda dulu mendaftar. Jadi dia nanya ke temannya nih, katanya dia juga ikut-ikutan jadi jurnalis investigasi.
Wah, nah itu dia bilang memang tadi kan nomenklatur di Indonesia itu kursus ngikutin nomenklatur dan itu nggak ada, foundation itu kan nggak ada. Nah, penyetaraan berarti tidak ada, gitu dia bilang. Aduh, ngasal banget deh, masa kita cuma dikasih tahu, oh enggak ada yang berarti kursus, masuk lembaga kursus aja. Jadi, hasil investigasi Inalim di channel Bang Bill Offside, Inalim mengatakan bahwa ketika dia investigasi, memang ditanyakan ke temannya disetarkan apa? Disetarkan kursus. Foundation itu disetarkan kursus, menurut Inalim sendiri di channel Bang Bill Offside. Jadi saya nggak asal kutip ya, ini otak semua orang di channel itu offside. Para pendukung, ini pendukungnya Jokowi ini, dia sendiri menyatakan memang dia tanya ke temennya yaitu kursus gitu. Tapi mungkin mungkin yang saya bisa pastikan temennya itu bukan anak presiden. Itu bisa saya pastikan temennya itu bukan anak presiden, Pak. Tapi saya mau meluruskan lagi. Foundation itu bukan kursus. Kursus itu kan kesannya kursus memasak, kursus menjahit gitu loh, bukan. Ya, itu persiapan untuk masuk ke universitas. Tapi kalau Anda lulus dari foundation terus tidak masuk ke universitas yang sama, ya hangus. Ya, Dan dia itu tidak bisa disetarakan dengan apa-apa, Bang. Ya, dia tanya temennya, kata temennya jadi sampah aja. Disebutnya kursus begitu. Ya, jadi kalaupun dia dapat sertifikat, misalkan ini nih, sertifikat foundation dari UTS InSearch, tapi dia nggak bisa masuk UTS, dia mau masuk ke Unpad misalnya atau UGM, ya jadi sampah, buang aja ke tong sampah gitu loh. Jadi tidak bisa disetarakan. Ya, lanjut, Bang. Katanya dia nanya temennya itu disetarakan dengan kursus gitu. Jadi yang bilang setara kursus katanya kementerian. Jadi habis itu dia bilang terima kasih kepada Roy Suryo karena ternyata penyetaraan itu masih jadi masalah di Indonesia. Tapi sepertinya tidak masalah untuk anak presiden. Kalau untuk anak presiden tidak ada permasalahan. Kalau untuk anak presiden semua boleh dilakukan. Gitu kira-kira. Nah, ini apa lagi, Bang? Kok ada mukanya Sigit Sunarta Nah, lagi? ini mengingatkan aja buat UGM ya. Saya udah bosen lihat muka dia soalnya. Waktu UGM dulu masih terang, itu cengar-cengir menunjukkan salinan ijazah. Tapi tahun 2022, tapi kenapa tahun 2025 itu jadi gelap-gelapan? Terus kemudian bilang salinan itu data pribadi. Jadi gimana itu dulu cengar-cengir menunjukkan salinan ijazah, tapi begitu podcastnya gelap-gelapan bilang itu data pribadi. Berarti abang menduga ini adalah penggelapan ya? Oh jelas, podcastnya gelap sekali soalnya. Podcastnya digelapkan. Gelap sekali. Dan bajunya Bu Rektor juga gelap. Jadi memang gelap. Banyak penggelapan di UGM. Memang gelap. Oh, Indonesia gelap. Lalu ada apa lagi, Bang? Kayaknya banyak tuh. Gak apa-apa, ini masih nunggu kok, Pak Roy masih betah di dalam kayaknya. Ini ada orang besar nih. Waduh, Ya. soal orang besar. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi yang tidak sebut, para pendukungnya itu yang justru menyebut-sebut. Ada katanya Habib Rizik, ada katanya Chris Komari, Dr. Tifa sempat diberikan fasilitas sama Chris Komari. Ada juga yang katanya pede dengan baju biru, kemudian akhirnya bilang orang besar Roy Suryo. Jadi temennya bilang siapa tuh si yang kabur-kabur itu kan bilang katanya Roy Suryo cuma kurcaci, tapi kata temennya Roy Suryo orang besar, itu orang besar kurcaci sekaligus. Oh, Roy Suryo itu orang besar di balik kasus ijazah. Iya, katanya suka pakai baju biru gitu. Oke, lanjut. Bisa ada lagi nggak? Dari Sylvester bilang mantan jenderal. Mantan jenderal. Jadi ini kita mempertanyakan juga kalau apakah dengan omongan Jokowi yang mengatakan orang besar itu anak buahnya jadi tanda kutip terhasut gitu. Jadi asal sebut nama. Ya. PDIP lah, Partai Biru lah, Partai Merah lah, jenderal lah, siapalah gitu kan. Apa Riza Khalid lah katanya lah, apalah semua segala. Ini bisa dikategorikan pelecehan terhadap institusi TNI dan Polri nggak ini? Dibilang jenderalnya ada yang menjadi bohir. Mantan jenderal katanya. Iya. Tapi kan Sylvesternya mau dikonfirmasi, nggak tahu ya di mana. Sylvester di mana? Sylvester kayaknya udah di mana sekarang? Nggak tahu, di dunia lain mungkin. Iya. Lalu kemudian ada habis. Apa udah masih ada? Oh ini apa? Kejaksaan. Nah ini ada. Saya lihat ada kejaksaan di sini. Ini putusannya pra peradilan Ade Armando. Ya jadi Ade Armando itu sempat tersangka penodaan agama, kemudian SP3-nya digugurkan, dan SP3 itu bisa diperadilankan, dan hasil pra peradilannya SP3-nya batal. SP3 batal sehingga sebenarnya Ade Armando statusnya masih tersangka. Oh, Ade Armando tersangka? Masih. Oh, makanya dia kemarin ke Barreskrim, Bang. Mau menyerahkan diri karena dia tersangka. Mungkin gitu ya. Jadi, Pak, saya menduga-duga doang nih, Bang Ade tolong dijawab. Menggugurkan surat untuk menggugurkan dia tersangka, gugur. Ya. Jadi masih tersangka. Ade Armando, aduh, sudah sekali kau dipukulin di depan DPR kan, sama masyarakat. Waktu Ade Armando dipukulin di depan DPR itu dia jadi ribut sama Sekjen PAN waktu itu. Saling gitu? lapor di Polda Metro Jaya juga, cuman laporannya nggak ada yang, dua-duanya saling lapor, Aduh, saling lapor karena kata Sekjen PAN itu Ade Armando penganiayaannya mesti diusut, tapi Ade Armando sendiri dalam kasus-kasus dia terhadap agama itu juga harus diusut. Sebenarnya meskipun secara pribadi kalau untuk yang masalah perdebatan agama ini segala macam saya nggak mengatakan juga bahwa betul Ade Armando itu menodai agama. Itu bukan urusan kita, Bang. Tapi bahwa status dia itu masih tersangka karena SP3-nya gugur. Jadi saya juga bukan urusan saya, Ade Armando punya agama atau enggak lah. Iya. Urusan dia itu. Kalau dia punya agama silakan, kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Kalau yang tapi tersangkanya ini loh, harus diperjelas. Kalau yang ini adalah laporan dari Maret Samuel Swaken.
Nah, ini LP-nya nih, LP salah satu pelapor yang kemarin juga 12 ikut. orang. Iya, yang bukan yang 4 ada 3 pelapor lain yang bareng Jokowi. Yang kemarin ikut juga kompres yang sama para pendukungnya yang bilang saya orang teknik. Saya orang teknik itu, saya ngerti penelitian segala macam. Teknik apa? Dia bilang nggak tahu. Menarik di sini adalah dia melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana itu menghasut publik dan mendorong kebencian kepada Pak Jokowi yang mengatakan ijazahnya palsu. Sekali lagi dia melaporkan bahwa telah terjadi menghasut publik dan mendorong kebencian kepada Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ijazahnya palsu. Korbannya adalah dia sendiri. Jadi pertanyaannya apakah kalau pemahaman awam saya itu apakah dia yang terhasut gitu? Karena dia melaporkan bahwa telah terjadi penghasutan gitu kan, kebencian pada Pak Jokowi, tapi korbannya dia. Tapi coba Bang, si Suekan ini mengaku dia SH ya? Kayaknya ya, nggak tahu. Iya, kayaknya dia mengaku SH. Kayaknya ini peradian itu loh. JPKP, ya, pendamping kebijakan pembangunan. Oh. Makanya saya bingung, kok ada seseorang yang mengaku SH, mengaku tahu hukum, tapi menulis mendorong kebencian pada Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan bukan nama orang, itu julukan. Jokowi itu ya sama aja kayak apa ya saya bilang ya, pribadi, bukan ras, bukan suku, bukan agama. Iya, tapi nama dia itu bukan Jokowi Dodo. Ya harusnya begitu, tapi memang mungkin tingkat IQ-nya mungkin belum sampai di situ atau gimana, saya nggak tahu. Jadi ya. makanya kalau laporan mereka nggak jalan, mungkin mereka mesti tanya dulu, Pak, laporannya kenapa dicampur-campur, Pak? Dia melapor apa, pasalnya apa, korbannya dia sendiri, terus laporannya digabung dengan Jokowi sebagai korbannya dia sendiri. Apakah jangan-jangan Maret sama Suekan adalah Pak Jokowi dan Pak Jokowi adalah Maret sama Suekan? Karena ini laporannya digabung jadi satu kan, semuanya dicampur-campur jadi satu. Kayaknya kan? ini nyambung dengan ininya Dr. Tifa ya, dugaannya Dr. Tifa bahwa Pak Jokowi Dodo itu pernah di-cloning katanya. Ya, ada dugaan seperti itu. Atau dia merasa, dia kan katanya mungkin dia merasa dia salah satu cloningnya gitu. Bukan kan adalah kami Jokowi ya, makanya korbannya Pak Jokowi ya dia juga korban. Oh gitu. Kan kami Jokowi berarti Pak Jokowi diapain dia juga kena gitu mungkin. Kalau begitu saya boleh dong merasa kalau Donald Trump dinista, saya juga ikut dinista. Ya bisa jadi ya. Nggak masuk akal ya. Ya, tapi ya, nggak apa-apa lah. Biarlah si Samuel ini menghayal lagi. Iya, nggak tahu ini laporannya gimana dia yang jadi korban, tapi laporannya satuin sama Pak Jokowi. Coba saya tertarik dengan ijazahnya Gibran lagi deh Bang. Tadi yang apa bagan-bagan itu? Oh iya ini. Jadi ternyata di sini dari antara Setnek, KPU, Kemendikdasmen dan beberapa media mainstream hanya setuju sampai SD doang. Kalau SD-nya dia merasa sama, Gibran tuh SD-nya di situ benar. Tapi udah SMP, wah udah berantakan tuh. Ya itu dari Prokompim salah satunya yang paling pinggir sini yang di Prokompim itu mengatakan bahwa waktu SMP Gibran tuh pindah ke Singapura. Iya, jadi nggak jelas ya. Iya, tapi udah di-delete website-nya gitu kan. Jadi di-delete website-nya? Mesti pakai Wayback Machine namanya, Wayback Machine gitu kan. Oh, tapi bisa diambil ya? Bisa. Yang Pak Roy Suryo juga sempat kasih lihat. Inilah kejamnya jejak digital. Solo, iya. Inilah kejamnya jejak digital ya? Iya. Lalu ini ada bonus ini yang pendidikan terakhir berubah jadi S1. Yang tadinya pendidikan terakhir berubah jadi S1 yang Pak Suban sempat protes juga. Itu kan kita semua bisa cek pakai Wayback Machine ya. Jadi jangan gaptek amat, kan katanya sebelah punya ahli digital forensik yang pernah ke berbagai daerah Indonesia memecahkan kasus segala macam. Tanyalah Wayback Machine ya. Jadi kalau ada website di internet pakai Wayback Machine bisa dicek lagi gitu. Katanya dia sering memecahkan kasus ya. Iya, tapi masa Wayback Machine nggak tahu gitu kan. Oke. Sebenarnya tahu kali Bang. Terus ini tahu pura-pura tidak tahu. Terus ini macam-macam aja ini. Iya. Ini belum ditambah yang David Pajung bilang ada diploma SMA. Ada yang bilang Insaf 2007 2010. Iya. Ada 2004 2007. Ada 2005 2006. Nah, itu yang dari Kemendikbud kadang dari Bang Rismon CS. Ini maunya apa sih? Nah, itu belum dibahas juga ya. Kapan sih? Yang katanya pakar pendidikan internasional itu ya, nggak pernah bahas juga kan. Bahwa kita tinggal Google aja Singapura sama Australia itu tahun ajarannya beda. Singapura sama Australia itu tahun ajarannya adalah dimulai dari awal tahun. Apakah para pendukung Gibran pernah bahas itu? Bahwa tahun ajaran Singapura sama Australia itu mulainya awal tahun? Siapa yang mencari kebenaran sebenarnya gitu? Jadi mereka kan nggak pernah sekolah di Australia Bang. Jadi nggak mungkin tahu lah. Tapi Nalim katanya di Australia gitu. Katanya. Di LinkedIn-nya. Buktinya mana? Di LinkedIn-nya lulusnya November lah. Berarti kan akhir tahun ininya. Iya kan katanya Bang. Sama kayak Andi Azwan katanya. Iya katanya hari ini berubah. Oh ya buat Andi Azwan kan kemarin bawa ijazah nomor 1132 tuh ya. Tapi kan pas wisuda foto yang wisuda Jokowi itu ada 15 orang. Dan salah satunya Pronojiwo 1115. 1115 ke 1132 itu berarti ada 18 orang. Terus tiga lagi kemana? Mas saya belum sempat printnya karena nggak ada bohirnya. Jadi nggak bisa. Mungkin dikorupsi Bang.
Nggak tahu juga itu. Coba hitung dulu 11.15 ke 11.32. Nah, ini biar semua pada melihat ya. Karena saya juga tadi malam ada yang iya. Karena tadi malam ada yang memberikan bocoran kepada saya, katanya ijazah yang dipamerkan oleh Andi Azwan di salah satu TV nasional itu, ijazahnya salah satu pejabat Kementerian Kehutanan. Ini pejabat Kementerian Kehutanan. Ini kan foto wisuda yang ada 15 orang. Iya. Ada 15 orang. Tapi salah satunya Fronojiwo 11.15. Ya. Tapi ada yang kemarin dikasih unjuk Andi Aswan Sigit 11.32. 11.15 ke 11.32 itu ada 18 orang. Tapi ini yang foto wisuda 15 orang. Kemana yang 3 lagi kemana? Bang, keluar bang. Oh, udah. Oke. Pertama Mas Roy bicara, kemudian nanti Bang Rismon, kemudian saya. Ya, oke. Silakan kalau udah siap semua Mas Roy silakan speed. Ya. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore hari ini kita berangkat dengan dugaan yang sangat positif. Kita berangkat dengan husnuzon, ya, bahwa sesuai dengan janji kita akan diterima oleh Bapak Wakil Menteri yang sudah berjanji sejak kemarin, yaitu Bapak Profesor Alip Latiful Dayat, ya. Tapi apa yang terjadi, ya? Sampai di dalam kami mendapatkan keterangan dari Bapak Pak Ses Mendikmenjur, ya, Pak Dr. Eko Sulistyo dan Pak Anang dari Ketua PPID, bahwa Pak Wamen ingkar janji. Ya, Wamen tiba-tiba menyatakan ada acara di DPR. Ya, dan kami sempat akan langsung keluar tadi karena apa? Pernyataan yang ada pada Pak Dr. Eko Sulistyo dan juga Eko Susanto, maaf, makasih Mas Michael, dan Pak Anang PPD sama persis dengan pernyataan yang dulu pernah kami terima. Tapi ada hal yang sangat menarik. Jadi nanti akan didetailkan oleh Pak Rismon. Tapi Pak Eko meralat pernyataannya yang terdahulu bahwa waktu itu ada Michael juga ya waktu itu. Katanya Gibran itu ada 2 raport, yaitu raport kelas 10 dan kelas 11 dari pendidikannya di Orchard Park Secondary School. Itu artinya apa? Dia kelas 1 dan kelas 2 SMA. Kalau kelas 10 dan kelas 11 sesuai dengan data ini. Tadi diralat. Setelah dia mungkin juga mendengar, dia tahu bahwa faktanya dibuka juga oleh Profesor Zulfikar di Singapura bahwa Orchard Park Secondary School itu hanya SMP plus 1 tahun. Jadi Gibran itu pindah ke Singapura itu SMP plus 1 tahun. Ya. Jadi dia hanya dapat kelas 1 SMA. Katanya ada sertifikat O level katanya. Jadi sertifikat O level itu sertifikat SMP plus 1 tahun. Faktanya, terus terang teman-teman semua, nggak usah kecewa, ya, sama kekecewaannya dengan saya di dalam, tidak ada satupun berkas yang ditunjukkan tadi di dalam. Dan kami sudah minta berkas itu, tapi mungkin harus kita minta dengan Pak Jahmada tadi, kita harus minta dengan kita hadirkan di persidangan. Jadi di PT UN, ya, atau nanti melalui Pak Subhan, itu juga, ya, Pak Subhan yang sedang berjuang juga untuk menggugat Gibran. Dan yang paling menarik adalah konon, tadi Pak Eko Sutanto mengatakan Gibran itu meneruskan di UTS Inses ini untuk kelas 11, kelas 12-nya. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Faktanya dia tercatat di Kemendikbud ini itu juga hanya setahun di situ. Dari itu pun sudah nggak cocok. Lebih faktanya lagi dari Pak yang ada di Sydney, ya, mengatakan Pak Iksan Katonde. Pak Iksan mendengarkan kabar juga langsung ketika dia ngantar Gibran itu tidak selesai ada di UTS. Saya akan maksimalkan lagi nanti ketika saya ada di Sydney, ya, gitu. Saya akan tanya langsung baik ke UTS, ke Pak Iksan maupun dengan teman-teman Forum Diaspora Indonesia yang ada di sana. Ya, nanti moga-moga ada orang, mungkin Bang Respon mau ke Singapura, ya, gitu, untuk ngecek kalau ke MDISM misalnya itu. Kembali. Yang jelas begini. Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat, ya, karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Itu clear banget. Bang Respon, silakan, monggo. Oke, pemirsa dan rakyat semua yang yang menginginkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang benar-benar lulus SMA minimal, ya. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke. Kami sangat kecewa, ya. Pejabat publik setingkat Wamen Dikdasmen berjanji kemarin kepada kita pukul 3 sore. Ya, dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Itu sebuah kebiasaan di Republik ini, ya.
Oleh karena itu kita menanti sampai besok ya jawaban ya atau tidak, bersedia atau tidak untuk menerima kami. Kalau tidak bersedia, apa jawabannya? Kalau bersedia kapan? Jadi kami tunggu ya kepada Wamendikdasmen Profesor Alip. Ya, itu Alip satu. Latiful. Ya. Poin yang kedua, ya, Dr. Eko Sulistyo pada pertemuan kami terakhir mengatakan bahwa Gibran mengambil 2 tahun di Orchid Park Secondary School yang disetarakan menjadi kelas 10 dan kelas 11. Dan hari ini, dulu ya, terakhir kami bertemu 2 minggu yang lalu, dan sekarang dikoreksi menjadi kelas 9 dan kelas 10, alias kelas 1 SMA. Ya, setara dengan kelas 1 SMA. Artinya, ya, pemahaman mereka kelas 2 dan kelas 3 SMA itu diambil di UTS Insights kursus. Nggak bisa. Di dalam web arsip, ya, silabus UTS Insights tahun 2006, ya, yang dikatakan Gibran menempuh kursus di sana, itu hanya ada 2 course, Kursus bahasa yaitu Inggris. English course atau diploma. Dan Gibran katanya di sana menempuh diploma. Diploma itu D1, D2, D3. Bagaimana mungkin Ditjen Dikdasmen saat itu menyetarakan itu menjadi kelas 11 dan kelas 12. Kelas 2, kelas 3 SMA. Itu kesimpulan mereka. Kelas 1 SMA-nya di Orchid Park Secondary School, kelas 2, kelas 3 SMA-nya di UTS Insights mengambil program diploma bisnis. Halo rakyat Indonesia, kalian dengarkan? Bagaimana manipulasi dokumen itu udah sebuah kebiasaan di Republik ini, khususnya di zaman pemerintahan Joko Widodo. Nah, ya. Selanjutnya kita lihat di sini, saya tanyakan tadi. Iya, ini langsung ditanyakan Bang. Ya, langsung. Ya, persyaratan mereka yang mereka gunakan itu ada di sini. Penyetaran ijazah. Panduan penggunaan layanan penyetaran ijazah. Sekretariat Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud saat itu. Ya, pada halaman 10 atau 11 tadi. 11. Saya tanyakan tadi. Ya, huruf F ijazah atau diploma, ya, yang menjadi syarat untuk disetarakan itu tidak ada. Tidak ada. Saya bilang, yang huruf F. Apa yang disetarakan? Ijazah, diploma, UTS Insights itu. Padahal dia mau menyetarakan SMK. Iya. Yang dipakai ijazah diploma. Satu itu. Ya, 2 rapor 3 tahun. Yang kedua, raport 3 tahun terakhir. Kacau kan? Raport. Di sini udah dijelaskan J. Raport 3 tahun terakhir. Yang dimiliki berarti raport kelas 1 SMA. Orchid Park Secondary School. 2 raport yang lain mana? Dari diploma UTS Insights. Coba bayangkan. Kacau kan? Raport kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School, 2 raport lainnya dari UTS Insights berupa program diploma. Itulah yang menyebabkan lahirnya surat keterangan SMK grade 12. Harusnya kan di sini kalau kelas 10 adalah penyetaraan dari Orchid Park Secondary School, harusnya di sini telah menyelesaikan kelas 11 atau grade 11 dan grade 12 dong. Bukan grade 12 saja. Grade 11-nya di mana? Ya. Karena di Orchid Park Secondary School cuma Hanya kelas sampai 10, kelas hanya kelas 1 SMA. Kelas 11-12-nya diploma UTS Insights pengakuannya. Terus ini kenapa hanya grade 12? Harusnya kan grade 11 dan grade 12. Inilah pemirsa, ya. Oleh karena itu besok, ya, kita menunggu jawaban dari Wamendikdasmen kepada Pak Roy Suryo, nomor HP-nya juga ada, dan kuasa hukum kami Pak Jahmada Girsang. Untuk kami tunggu. Jawabannya gampang sebenarnya. Yes or no. No or yes. Gak apa-apa. No, nggak mau jumpa juga nggak apa-apa. Itu hakmu. Mumpung belum diciduk KPK mungkin ya kan. Nah, yang kalau yes, kapan? Yes, kapan? Kalau Anda takut, ya berarti Anda salah. Kalau benar, kita seminar ilmiahkan saja ini. Ya, oleh karena itu saya tadi memberikan masukan kepada para tim hukum. Ada Bu Kurnia juga di dalam. Ya, ada Bu Kurnia juga membuka diri. Kalau begini, tipikal pejabat kita kayaknya selalu kita berakhir di PT UN dan nanti di NO kan. Kekuatan dinasti Jokowi. NO. Begitulah nasib kita. Siklus terus berulang. Ya.
rakyat diombang-ambingkan sehingga nanti ini redup, rakyat bosan dan Gibran tetap capres 2029. Rela nggak? Ya, oleh karena itu Mbak Menu mana? Mbak Menu. Mbak Menu dan semua segenap tim relawan, kalau besok kita tidak mendapatkan jawaban untuk bisa bertemu dengan Wamendikdasmen, maka silahkan para relawan, seluruh elemen relawan, kita arrange untuk mengeksekusi hak kita, berdemonstrasi secara tidak anarkis. Kayaknya mereka hanya paham bahasa keramaian. Ya, kalau bahasa formal begini mereka tinggal menghindar. Silakan di-arrange para purnawirawan jenderal dan lain seluruh elemen masyarakat. Tunggu. Ya, kita akan datang secara pakai suara toa mungkin. Karena kalau cuma begini mereka nggak dengar. Ya. Oke, sampai di situ pemirsa ya semua, kita tunggu besok. Tunggu besok jawabannya apa. Ya, tetapi itulah ya saya simpulkan lagi, kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School, kelas 11 dan kelas 12 diambil Gibran program diploma UTS Insert. Masuk akal nggak? Itu aja jawabannya. Sebelum Pak Jamada, mungkin Pak Suban ada masukan nggak? Ada. Oke, Pak Suban. Apa? Ya. Oh ya, oke. Habis ini ya, Pak Suban. Ya, habis Pak Jamada. Pak Mas dulu ya. Keterangan ini ya, ini penggugat 125 triliun. Bisa kita buka di TUN. Ya, menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal 77 namanya keberatan. Dan ini akan saya lakukan. Siap. Saya butuh untuk bukti karena ya. Jadi ini saya akan melakukan ke TUN. Baik. Koordinasi dengan tim hukum. Ya, boleh. Oke, makasih Pak Suban. Pak Jamada, silakan lanjut. Makasih Pak Suban. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Saya bilang sahabat-sahabat lah semua ini yang setia sama kita selalu, Mas Raya. Jurnalis ini. Saya kepentingan untuk hadir di gedung ini, gedung milik rakyat ini, tentu saya membawa jurus hukum. Ya, jurus hukumnya apa? Kita membicarakan soal pendidikan ini. Mulai dari dasar, menengah, sampai tingkat tinggi di negeri ini. Jangan lupa, kita tidak pernah menyinggung undang-undangnya. Kali ini saya akan sampaikan undang-undangnya. Bahwa sesungguhnya undang-undang yang menaungi sistem pendidikan dasar, menengah, sampai tingkat tinggi, itu sanksi pidananya berat loh. Oleh sebab itu saya bertanggung jawab selaku advokat memberikan penjelasan ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Ke seluruh stakeholder, ke seluruh yang terlibat, bahkan yang melibatkan diri, bahkan yang terpaksa terlibat atau sudah terlibat di urusan ini. Saya menjelaskan. Apa itu undang-undangnya? Ada dua. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jelas ya? Itu undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas. Apa yang diatur di situ? Itulah yang mengatur dasar-dasar pendidikan di bangsa dan negara NKRI ini. Diatur baik-baik pasalnya. Lantas hanya baik-baik saja, ada tentu sanksi pidananya. Saya bacakan ya, biar nggak salah. Untuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, itu sanksi pidananya jika menyalahgunakan dana pendidikan. Kita no komen tentang itulah. Ya, sudah terjadi. Kedua, memalsukan data pendidikan, hukumannya 5 tahun atau denda 500 juta. Dendanya katakanlah zaman sekarang mungkin gitu loh. Tapi penjaranya, ancamannya 5 tahun. Jangan lupa itu. Oke? Itu undang-undang pertama. Undang-undang kedua, sesudah ada undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2023 tadi, ada turunannya. Ini lebih seram. Disebut Undang-Undang Perguruan Tinggi. Ini khusus mengatur perguruan tinggi. Jadi yang kita bicarakan ini kan menyangkut dasar, menengah, dan tinggi. Begitu Mas Roy? Yang kita bincangkan ini khusus pendidikan tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 masih tergolong bagus, masih tergolong baru. Di situ yang mengatur khususnya Tridharma Perguruan Tinggi. Hati-hati. Waktu Rektor UGM memberikan pidato sudah counter dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Tapi sepertinya berjalan terus. Saya ingatkan sekali lagi,
Saya advokat kuasa hukum selaku tugas mulia dalam perkara ini, saya mau luruskan secara hukum. Satu, apa tridharma perguruan tinggi? Saya perlu jelaskan, Mas Roy. Satu, pendidikan. Ya. Kedua, penelitian. Klien-klien kita ini sedang menggunakan penelitian modal sendiri. Tidak ada orang besar, tidak ada bohir. Seharusnya kita bersyukur rakyat ini masih ada meneliti tentang meneruskan pendidikan di bangsa dan negara ini. Bukan begitu? Saya tidak menghasut ini. Kalau didiamkan semua, lama-lama SD pun bisa jadi presiden nanti suatu saat. Apa kita setuju? Anak saya nggak setuju. Anak Anda setuju? Tidak mau. Harus benar-benar legitimate ijazahnya. Ketiga, tridharma tadi, pengabdian kepada masyarakat. Apal saya. Kalau 1, 2 sudah fail, sudah gagal, bagaimana mengabdi ke masyarakat? Ya, kalau 1 dan 2 pendidikan penelitian sudah sudah palsu, bagaimana mengabdi? Berarti pengabdiannya juga palsu. Itu kan matematis banget, jago matematik kiri kasarnya. Oke, sanksi pidananya ini yang utama. Tridharma adalah fondasi dan kewajiban utama setiap perguruan tinggi. Sanksi pidana di dalam bab 9 pasal 93. Ini undang-undang ini masih baru, belum direvisi. Menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin. Itu banyaklah urusan di bangsa ini itu ya. Itu kampus tertutup itu. Siap. Menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin. Kedua, mengeluarkan ijazah tanpa izin. Dua-duanya undang-undang ini fokusnya ke situ. Oleh sebab itu, saya katakan, saya selaku advokat menyampaikan ini bukan dengan suara yang mempengaruhi. Saya sampaikan, tugas saya juga menyadarkan rakyat siapapun secara hukum. Itu tugas kami, opposium nobile. Terus, jika melanggar pasal-pasal yang ada di undang-undang itu, pasal 28, 42, 43, 44, 60, dan 90, pidana penjaranya seram banget, 10 tahun. Dendanya 1 miliar. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, Mas Roy dan Mas Rismon saya panggil hari ini. Karena suasana Jogja soalnya. Dan Mbak Kurnia di belakang dan yang lain. Dan Pak Suban. Salam Pak Suban, berjuang terus ya. Saya sampaikan bahwa beberapa kali klien kami ini baik Mas Roy, Mas Suryo, Mas Roy dan Mas Rismon, nggak harus ada lucunya biar nggak tegang. Betul. Mas Roy dan Rismon berkali-kali bolak-balik ke instansi pemerintah resmi. Saya selaku warga negara juga advokat merasa kecewa terhadap pejabat-pejabat ini. Kan mereka juga rakyat toh. Mereka juga dibiayai oleh rakyat toh. Concernnya, tanggung jawabnya di mana? Perlu saudara ketahui, tadi saya memaksa masuk ke gedung ini. Nggak apa-apa. Karena mereka di dalam, saya masih di luar. Karena saya terlambat sebentar. Dengan membahasakan bahwa advokat itu tidak boleh dilarang. Opposium nobile, akhirnya saya bisa masuk. Alhamdulillah. Kalaupun barter dengan Mbak Ulan. Barter seperti barter barang apa itu, keluar 1 masuk 1, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya udah sampaikan 2 undang-undang ini kepada pejabat-pejabat yang kami temui di dalam. Dan selanjutnya saya bilang maaf karena saya datang secara hukum, Bapak jawab secara hukum. Bukan begitu Mas Roy? Siap. Izin Pak, boleh nanya? Sebentar, jangan, masih panjang ini. Ya, Kapok jangan ganggu dulu. Mau nanya dulu nih. Oke, jadi saya tegaskan urgensinya adalah hari ini kami bergerak lebih serius daripada sebelumnya. Hari ini saya harus tampil menyampaikan 2 undang-undang tentang pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Jika ada pelanggaran di bidang itu, sanksi hukumnya pidana 5 tahun dan 10 tahun. Sekarang siapa yang mau masuk penjara? Apakah Mas Roy dan Bang Rismon? Nggak mungkin. Mereka peneliti kok. Yang salah pasti dari sana. Saya katakan, maaf kata yang salah pasti dari sana. Dadernya bahasa Belandanya pasti dari sana. Dadernya bahasa Belandanya. Oleh sebab itu, marilah bapak-bapak sekalian, pemimpin bangsa ini, saya kalau pidato tidak perlu sebut nama. Tadi juga nyebut. Yang lain. Oleh sebab itu, pemimpin kita, khususnya di bidang pendidikan ya Kementerian Pendidikan lah yang juga prihatin kita sekarang ini, jangan menambah keprihatinan lagi. Perbaiki yang ada. Mas Roy dan Mas Rismon ini datang baik-baik. Sampai tidak makan siang tadi katanya. Oke, habis ini kita makan siang ya. Tapi sudah sore. Bagaimana ceritanya? Jadi kembali saya ingatkan sekali lagi bahwa yang diurus oleh
Mas Roy dan Risma nanti, Kita semua. dan Mbak Kurnia, dan kami kuasa hukum ada Mas Samsur di sini, Mbak Menu ada dari ARM, Mbak Menu terima kasih ya, dan Pak Suban senior saya yang berjuang Jakarta Pusat, tetap berjuang Pak Suban, kita dukung, dan jurnalis sekalian, bahwa hal ini adalah penting sekali ada hukuman pidananya. Jangan dianggap ini perkara perdata, pidana ini, bukan perkara kepailitan ini. Saya jelaskan di satu podcast, ini bukan perkara kepailitan, ini perkara pidana, siap menunggu di penjara. Jadi hati-hati kita semua. Saya pikir itu penjelasan dari saya, cukup jelas ya, tidak perlu panjang-panjang, yang penting ada poinnya. Ada pertanyaan nih Pak. Ayo, ada Nah, jadi yang Bapak maksud memalsukan data itu apakah termasuk dengan memberikan data ke KPU untuk pencalonan? Termasuk itu dari lingkarannya, vicious circle pidana namanya. Kalau berbuat di lingkar pertama, melanjut ke lingkar pertama, dia namanya vicious circle kriminal. Dan kalau 5 tahun berarti bisa ditahan langsung oleh kepolisian? Tergantung penyidikannya. Termasuk data ini ya, ini data di Sekretariat Negara. Di Sekretariat Negara, Gibran itu datanya dari Orchard Park Secondary School, dia langsung ke MDIS dulu, baru ke UTS. Berarti kan sudah bertabrakan dengan dana di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Artinya dari sini sudah pasti ada yang salah. Ya, ini Kementerian Sekretariat Negara loh. Kementerian Negara diadukan kok bisa salah. Jadi ini makanya negara kita carut marut oleh karena orang ini. Ya. Ini Mas Roy, kalau ini pidananya cenderung dibuat palsu. Oh iya, dibuat bahasanya palsu. gitu. Betul. Ada palsu dan dibuat palsu. Iya, ini dibuat palsu. Ya. Kalau palsu itu nggak ada menjadi ada. 263 KUP. Kalau dipalsukan ada, tapi ijazah orang lain dibuat ucara si A jadi si B, itu namanya dibuat palsu. Dari dua hal itu sangat benderang, sudah terlihat kok di sini. Ya, betul. Cuma saya nggak mau menjelaskan. Oh iya. Nanti kita bukan disimpan untuk di pengadilan aja Pak ya? Ya siap. Jadi Bapak siap menghadapi di pengadilan perkara ini? Menghadapi siapa? Ya siapapun yang memalsukan data. Kalau orang saya hadapi, tapi kalau jin setinggi langit nggak mau saya. Oh ya, ada jin. Oke, ya, gitu ya. Siap ya. Oke. Mas Samsir ada? Enggak cukup udah. Kita biar fair aja. Oke, udah. Pak Suban? Oke. Yang mau tambahkan lagi? Opung Suban masih? Aku panggil Opung beliau. Udah Bung? Iya. Cukup ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Ya, kita tunggu update-nya lagi. Ya, makasih. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Pak Suban. Alhamdulillah.